hak, harus sehat lah, jangan sakit-sakit. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita memulai dengan doa. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapat apa yang menjadi hak warga negara, sehingga sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, masih semangat? Harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memperoleh hak kita yang diberikan oleh pemerintah. Lalu kita harus melaksanakan kewajiban kita. Hak kita yang diperoleh dari pemerintah apa saja? Salah satunya adalah kesejahteraan, kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain. Dan kita juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban kita. Salah satu contohnya adalah membayar pajak. Dan realnya pada saat ini kita mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, kemudian maaf ya, maskernya nggak ikut tutup, nanti nggak kedengaran suaranya kalau ditutup. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebagai warga negara, kita sudah tahu hak dan kewajiban kita. Kemudian sebagai anak, apa saja? Sebagai anak di rumah, kita memperoleh hak kita, yaitu dicintai oleh orang tua kita, dipenuhi segala kebutuhannya. Kewajiban kita adalah menaati dan mematuhi orang tua. Oke, hari ini kita buka kitab suci kita. Kita buka dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah yang diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar atau tulisan kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang bisa kita tangkap melalui ajaran Yesus tadi? Yesus mengajarkan kita supaya mengerti hak dan kewajiban kita masing-masing. Apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, apa yang wajib kita taati berdasarkan peraturan pemerintah, kita taati. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk mentaati perintah Tuhan. Jadi dua-duanya sama berjalan. Sebagai warga negara kita mematuhi protokol kesehatan, contohnya tadi. Nah, kemudian sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kewajiban untuk menaati perintah Tuhan. Menaati perintah Tuhan itu seperti apa contohnya? Seperti di bagian pertama tadi kita laksanakan, yaitu berdoa, kemudian bersyukur, menghormati orang tua di rumah yang sudah capek-capek mengajarkan kamu, mengingatkan kamu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Oke, untuk lebih mendalam lagi, Ibu mau mendengar pendapat kalian tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja kewajiban yang telah saya penuhi dan yang belum saya penuhi sebagai pelajar di sekolah? Hak-hak apa saja yang sudah saya terima dan yang belum saya terima sebagai pelajar di sekolah? Kemudian, sebagai orang Kristiani, sejauh mana saya telah meneladan Tuhan Yesus berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai pelajar di sekolah? Sesuai dengan teladan Yesus, niat-niat apa yang akan saya lakukan? Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah menyertai proses belajar kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang mengerti dan melaksanakan hak dan kewajiban kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu berdoa dan bersyukur, dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan
hak, tetapi laksanakan juga kewajiban. Oke, bye-bye.